Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Iran menang, namun sayangnya itu hanya di Konoha dan di video AI. Kalau kamu masih percaya bahwa Iran menang telak, maaf, mungkin kamu sedang tidak hidup di dunia nyata. Di dunia nyata, skor ibarat 10-0. Tetapi di Konoha, justru skornya berubah, ibarat 0-10. Pertanyaannya, kita hidup di dunia fakta atau halusinasi? Selamat datang di Konoha, tempat di mana yang kalah bisa terlihat menang, dan yang menang bisa terlihat kalah. Istilah Konoha lagi viral, dan kata Konoha diambil dari dunia fiksi. Konoha Gakure dalam Naruto menjadi sebuah simbol sebuah masyarakat yang hidup dalam realitas yang dibentuk oleh emosi, bukan oleh fakta. Ada satu fenomena aneh di zaman ini. Di dunia nyata, fakta berbicara. Namun di dunia maya, narasilah yang berkuasa. Seolah-olah kita hidup di dua alam. Alam realita atau alam halusinasi digital. Ketahuilah bahwa masalah terbesar kita hari ini bukan soal perang, tetapi orang yang lebih cinta kebohongan daripada kebenaran. Ini merupakan ironi betapa ngerinya Konoha yang dipenuhi dengan euforia palsu akibat mudah dibohongi dengan berita-berita hoax. Jika kita lihat dari kenyataan, dalam perang Iran melawan Israel dan Amerika, jelas kita berdoa bagi perdamaian. Kita mau supaya perang segera berhenti. Namun, kenyataan di lapangan, ternyata sampai hari ini, sudah lebih dari 40 pejabat tinggi Iran yang tewas, termasuk pemimpin tertinggi mereka, Khomeini. Bahkan Angkatan Laut Iran juga lumpuh total. Angkatan Udara Iran lumpuh total, sehingga dengan mudahnya pesawat-pesawat tempur Israel dan Amerika menari-nari di atas wilayah udara Iran sambil membombardir titik-titik yang dianggap kekuatan daripada tentara Iran. Serangan rudal Iran juga semakin menurun jumlahnya. Ini mengingatkan agar kita berani jujur terhadap fakta dan kenyataan. Ibarat orang yang merasa sehat, padahal kenyataannya rapot hasil tes labnya tentang kondisi kesehatannya parah sekali. Kolesterolnya tinggi, tekanan darah tingginya begitu sangat tinggi, gulanya juga tinggi, kondisi jantung yang tidak normal. Namun dia merasa sehat-sehat saja, oke-oke saja. Ingat, Tuhan tidak pernah suruh kita hidup dalam ilusi. Tetapi kenapa banyak orang hari ini justru menikmati kebohongan? Yang lebih berbahaya dari bom dan rudal adalah pikiran yang sudah dibutakan oleh kebohongan. Ayo, yang setuju coba ketik katakan, saya tidak mau hidup dalam kebohongan.
Alkitab sudah memperingatkan dalam Hagai 1 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Alkitab mengajar agar kita senantiasa memeriksa, mengetahui, dan mau memperbaiki keadaan kita. Bukan terus hidup dengan halu dan asumsi-asumsi yang salah. Firman Tuhan tidak pernah menyuruh kita hidup dalam ilusi. Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Orang yang tak berpengalaman percaya dengan setiap berita, bahkan itu berita yang hoax dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak tidak langsung percaya dengan semua perkataan atau berita, tetapi dia memperhatikan, dia memeriksa, sehingga langkah keputusan apa yang dia ucapkan benar-benar bijaksana. Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tahu akan kebenaran sesungguhnya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari setiap kebohongan, dari setiap hoax, ilusi, bahkan juga narasi-narasi sesat, bahkan semua hal-hal yang salah. Masalahnya hari ini, banyak orang tidak mau tahu kebenaran. Mereka hanya mau kebenaran yang sesuai dengan perasaan dan kemauan mereka. Ketika hoax terasa lebih nyaman daripada fakta, ibarat seperti seorang pria yang merasa sehat dan kuat. Dia berkata, saya baik-baik saja, saya kuat. Padahal ketika hasil labs keluar, ternyata kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, jantungnya bermasalah. Nah, di sini masalahnya bukan penyakitnya. Masalahnya adalah penolakannya terhadap kenyataan. Begitu juga dengan dunia hari-hari ini. Banyak orang lebih memilih berita yang menyenangkan hati daripada kebenaran yang menyelamatkan hidup. Nah, memang berita yang menyenangkan hati seperti permen yang manis, sementara kebenaran yang seringkali terasa pahit, terasa menyakitkan karena berbeda dengan yang kita ingin dan harapkan. Namun justru kebenaran ibarat obat yang pahit yang justru menyembuhkan. Hari ini saya harap semua kita bukan jadi orang yang memilih kebenaran sesuai yang cocok dengan kita, tapi kita mau hidup dalam realita, kebenaran, dan kenyataan, bahkan kebenaran Tuhan, agar hidup kita dimerdekakan dari setiap kesesatan. Yang mau coba katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana cara agar kita tidak hidup dalam ilusi, tetapi hidup di dalam kebenaran? Izinkan saya membagi beberapa poin penting buat kita belajar. Yang pertama, gunakan data dan fakta, bukan firasat atau perasaan. Saya ulang lagi, gunakan data dan fakta, bukan firasat ataupun perasaan. Kumpulkanlah data dan fakta yang benar di lapangan, agar kita bisa tahu kondisi kita sesungguhnya. Ini bukan hanya soal perang Iran, tetapi ini juga dalam berbagai area hidup saudara. Baik itu dalam keluarga, kesehatan, dalam pekerjaan, pelayanan, kondisi rohani kita, kondisi keuangan kita. Gunakan data dan fakta, dan bukan asumsi, bukan firasat, ataupun perasaan. Coba periksa dengan baik, cerna dan tes kebenaran dari setiap data dan berita yang kita dengar. Jangan ditelan mentah-mentah.
Nah, di era AI atau kecerdasan buatan ini dan deepfake, video bisa dimanipulasi, narasi bisa direkayasa, emosi bisa diprovokasi. Alkitab mengingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayo coba ketik katakan, saya harus menguji dengan benar. Iman yang sehat bukan iman yang menelan mentah-mentah. Iman yang sehat adalah iman yang menguji, menyaring, dan memahami. Setiap kali Anda mendengar di sosial media, Anda mendengar mungkin khotbah, renungan, atau narasi dari siapapun, podcast, jangan telan mentah-mentah. Tapi saudara harus menguji, menyaring, dan memahaminya. Kenapa? Karena kebohongan yang diulang-ulang akan terasa seperti kebenaran bagi mereka yang malas berpikir dan belajar. Kebohongan yang diulang-ulang akan jadi seperti kebenaran bagi mereka yang tidak mau belajar. Ayo hari ini kita harus belajar jadi cerdas supaya saudara dan saya tidak hidup dalam ilusi, tapi dalam kebenaran. Nggak usah gengsi, nggak usah malu. Kalau memang kondisi apa yang kita jagokan ternyata kalah. Kalau ternyata kondisi ekonomi kita lagi terpuruk, kondisi kerohanian keluarga kita atau pekerjaan kita lagi slow, lagi bermasalah, justru kita tidak boleh hidup dalam ilusi, tapi kita harus berani menghadapi kenyataan dan kita datang pada Tuhan, bangkit dan minta pertolongannya, dan percaya dengan itu Tuhan akan menolong saudara dan saya. Yang kedua, cara agar tidak hidup dalam ilusi, tetapi hidup dalam kebenaran, gunakan akal sehat, bukan kebencian. Kebencian membuat orang kehilangan objektivitas. Kebencian membuat orang menolak fakta, dan akhirnya lebih menyukai kebohongan. Kebencian akan membuat orang membenarkan setiap kebohongan. Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Artinya, sebelum kita mempercayai sesuatu, bahkan komen di sosial media, bahkan cerita share pada yang lain, maka kita harus memberi sebuah waktu untuk kita memeriksa kebenarannya. Jangan sampai kita dipenuhi dengan kebencian, dan itu akan membuat apapun yang baik terlihat buruk. Sebaliknya, apapun yang buruk akan terlihat baik. Nah, realitanya, apa yang buruk bisa terlihat baik jika itu kita sukai. Sebaliknya, apa yang baik bisa terlihat jahat jika kita benci. Kebencian, ketidaksukaan, favoritisme, dan akan membutakan hidup seseorang. Apapun yang baik terlihat buruk saat kebencian ada. Apapun yang buruk terlihat baik saat kita favorit dengan sesuatu. Nah, akal sehatlah yang membawa kita kepada kewarasan. Ayo coba ketik katakan, saya mau waras. Ya, kebencian adalah kacamata yang membuat kebohongan terlihat seperti kebenaran. Saya ulang lagi, kebencian adalah kacamata yang membuat kebohongan terlihat seperti kebenaran. Nah, ayo hari ini, kalau ada kebencian kepada seseorang, kepada bangsa tertentu, kepada agama tertentu, kita mau mengampuni, dan kita belajar tahu bahwa tidak semua yang kita benci itu ternyata jahat, dan tidak semua yang kelihatannya benar ternyata itu benar. Saudara, kalau orang sudah benci dengan Israel, apapun kebaikan yang dilakukan Israel selalu dicurigai, selalu dikatakan ada udang di balik rempeyek.
Sebaliknya kalau jagoannya Iran, apapun yang buruk, kelihatannya dia akan cari sebuah pembenaran untuk itu baik dan benar. Nah, sama juga ketika kita menghadapi kebencian dalam rumah tangga, maka apapun yang pasangan kita lakukan dengan baik akan terlihat kurang dan salah. Sebaliknya ketika kita melepaskan pengampunan, kita mengasihi, maka kita akan belajar apapun yang baik terlihat baik, bahkan apapun yang jelek kita bisa belajar memaklumi, dan kita bisa belajar untuk memahami dan memberi masukan koreksi yang baik. Ayo yang mau coba katakan, saya buang kebencian. Yang ketiga, gunakan kejujuran dan bukan tekanan. Saudara, ini adalah cara agar kita tidak hidup dalam ilusi, tapi hidup dalam kebenaran. Jadilah orang yang berani jujur. Katakan bersama saya, coba ketik berani jujur. Kejujuran akan menyelamatkan kita dalam segala hal. Jangan jual kejujuran akibat intimidasi serta ancaman. Jangan jual kejujuran dengan godaan yang menggiurkan. Ketahuilah kejujuran atau integritas merupakan modal utama kemenangan jangka panjang. Sebaliknya kebohongan hanyalah pembawa kemenangan sesaat saja. Integritas kejujuran diuji saat ada tekanan, saat melewati ancaman, saat kita mendapat sebuah keuntungan. Nah, saya berdoa biar kita menjadi orang yang jujur. Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap keluarga, jujur terhadap orang lain, sehingga itulah yang membawa kita kepada sebuah integritas yang mempertahankan kita dari kejatuhan. Amsal 12 ayat 19 berkata, bibir yang jujur tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap. Orang yang jujur perkataannya, orang yang jujur dengan kondisinya, itu akan tetap bertahan selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kelihatannya sukses, kelihatannya viral, tapi akhirnya malu karena ketahuan itu sebuah kebohongan. Nah, fakta rohani yang kita harus ketahui, kebohongan bisa menang cepat. Kebohongan, ketidakjujuran bisa sukses secara cepat. Tapi kebenaran akan membuktikan. Walaupun kebenaran memang menangnya lama, tapi pilihlah hidup dalam kebenaran dan bukan dalam kebohongan. Hari ini yuk, dalam setiap area hidup kita, baik dalam soal keuangan, saat kita dipercaya oleh Tuhan, oleh orang lain, mari kita belajar hidup jujur, berintegritas. Kemenangan karena dusta hanyalah pinjaman yang akan ditagih oleh kenyataan. Jangan hidup dalam ilusi, jangan hidup dalam dusta dan dalam kebohongan. Kalau kita saja sangat marah, kecewa saat tahu dibohongi seseorang, maka berhentilah membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, apalagi Tuhan. Jangan jadikan agama hanya sebagai kedok. Jangan jadikan perbuatan baik kita hanya sebagai kamuflase. Jangan jadikan semua korban kita hanya sebagai sebuah sandiwara. Tapi biar kita hidup dalam kejujuran. Coba katakan, Tuhan cinta orang yang jujur. Yang keempat, yang terakhir, cara agar kita tidak hidup dalam ilusi, tapi hidup dalam kebenaran. Gunakan hati nurani, bukan iman yang buta. Kita harus beriman, kita harus beragama, tapi jangan mabuk agama sampai buta iman. Yesus menegur dan memusuhi kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mabuk agama. Di dunia modern hari ini, tanpa sadar banyak orang yang imannya sedang sakit. Nah, Yesus paling keras menegur orang yang rajin beragama, tapi mati hati nuraninya. Matius 23:27 berkata, kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih,
Luarnya bagus putih, padahal dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Masalahnya hari ini banyak orang bukan tidak beriman, tapi masalah utamanya imannya sakit. Imannya hanya jadi kedok. Ya, kelihatannya beragama, bahkan menyebut atribut-atribut agama, tapi kenyataannya penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, ciri iman yang sakit tidak mau dikoreksi, anti fakta, serta membela kebohongan demi kelompok. Ingat, iman tanpa kebenaran bukanlah kekuatan. Itu adalah sebuah bahaya yang suatu kali akan mengancam kita. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau beragama dengan benar. Ya, saya percaya agama yang benar tidak mengajarkan kebencian. Saya sebagai hamba Tuhan, kita tetap berkata kita mengasihi Israel. Kita juga mengasihi Palestina. Tapi bukan kepada kelompok Hamas, karena Hamas adalah teroris. Kita mengasihi Iran, tetapi kita tidak mengasihi rezim yang ternyata begitu kejam terhadap rakyatnya dan juga kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Dan mari kita belajar, kita mengasihi Timur Tengah, kita mengasihi Amerika, mengasihi Indonesia. Kenapa? Karena agama manapun mengajarkan kasih, bukan kebencian. Sebagai penutup, mari kita belajar. Pesan saya, jangan hidup di Konoha lagi. Namun hiduplah di Indonesia, di Amerika, di negara manapun Anda berada, hiduplah di alam nyata, dan bukan di Konoha yang penuh dengan ilusi. Video ini mungkin akan dibenci banyak orang yang hidup dalam ilusi. Karena kebenaran memang seringkali menyakitkan dan tidak pernah populer. Ingat, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ilusi. Kita dipanggil untuk hidup di dalam terang Tuhan. Yang mau coba ketik katakan, saya mau hidup dalam terang. Efesus 5 ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Izinkan terang firman, izinkan terang berita yang benar, membuat kita tahu persis bahwa ternyata dalam peperangan ini bukan Iran yang menang. Jelas kita tahu itu kenyataan, tetapi kita belajar mendoakan. Namun, saudaraku, pertanyaan yang lebih penting, apakah hari ini kita mau mencari kebenaran, ataukah kita mau mencari pembenaran diri? Yang Anda lihat di TikTok, di Instagram, Facebook, YouTube, X, WhatsApp, belum tentu nyata. Akibatnya yang kamu percaya, bisa jadi itu sebuah kebohongan. Ayo, kita tidak lagi mau hidup dalam ilusi, seperti di negeri Konoha, tapi hidup dalam kebenaran. Yang mau coba ketik katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Cara agar tidak hidup dalam ilusi tapi kebenaran, yang pertama, gunakan data dan fakta, bukan firasat. Yang kedua, gunakan akal sehat, bukan kebencian. Yang ketiga, gunakan kejujuran, integritas, bukan tekanan atau godaan. Dan yang keempat, gunakan hati nurani, bukan iman yang buta. Kalau renungan ini menampar kita, silakan share ke orang yang masih hidup di Konoha. Jangan jadi generasi yang mudah dibohongi. Jadilah generasi yang mencintai kebenaran, walaupun kebenaran terasa pahit serta menyakitkan. Siapa mau hari ini hidup dalam kebenaran, bukan dalam ilusi? Ayo angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang kami belajar hari ini. Biar kami tidak lagi hidup Tuhan di dalam ilusi, tapi biar kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar punya hati nurani yang benar, bukan iman yang buta. Kami mau jujur Tuhan, kami mau belajar punya akal sehat dan bukan lagi dibutakan oleh kebencian,
dan ajar kami untuk menggunakan data dan fakta yang betul-betul valid dan bisa dipercaya, bukan perasaan, bukan firasat, dan bukan hanya asumsi. Tuhan, tolong setiap kami. Jamaah, berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan, Sang kebenaran, yang sanggup memerdekakan kita dari setiap tipuan dosa, dari setiap siasat iblis. Dan hari ini, Tuhan, kalau kami jauh dari Engkau selama ini, kami mau kembali datang pada Tuhan, kami mau bertobat, kami mau setia lagi kembali ke gereja, beribadah. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah ekonomi, kerjaan, masalah kesehatan, Tuhan tolong semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Ya, jika Anda diberkati oleh program ini, coba ketiklah, katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Ya, saudaraku, dan jangan lupa untuk Anda bisa follow Instagram saya Lukas Kusuma dan Instagram Bethany Miracle Center. Dan bagi Anda yang diberkati oleh program hari ini, jangan lupa share kepada teman-teman Anda, komen yang baik, serta pencet like-nya dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat, jam 7.30 malam waktu Jakarta. Dan saudaraku, hari Senin, hari Rabu, ya, Kamis, dan Sabtu juga ada tayangan setiap jam 7.30 malam dari Bethany Miracle Center. Dan sekalian, hari Minggu juga ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center, ya, di YouTube ini. Dan saudaraku, saya percaya anugerah Tuhan dilimpahkan buat kita. Ayo kita terus hidup dalam kebenaran dan bukan dalam ilusi. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sarangi.